Buatnya harus pelan-pelan ya guys ya, supaya semuanya tuh tidak bluber ya guys. Tada! Jadi guys kimbapnya. Annyeonghaseyo 여러분. Annyeonghaseyo. Hari ini, hari ke-19 kita puasa, kita akan membuat kimbap sebagai menu buka puasa kita hari ini. Ada yang tahu nggak kimbap berasal dari mana? Kimbap berasal dari Korea, yang berarti kim rumput laut dan bap nasi yang berbumbu. Makanya kimbap adalah nasi rumput laut yang berbumbu. Yuk ikutin kita nih hari ini buat kimbap. Let's go! Untuk menu kimbap kali ini kita memakai bahan-bahan yang sederhana aja ya guys. Karena bahan-bahan yang biasa dipakai itu sesuai dengan selera masing-masing. Untuk hari ini bahan-bahan yang kita pakai ada 3 butir telur, ada wortel, ada 5 sosis, ada 1 timun, ada 150 gram beras dan beras pulen, dan 1 buah dada ayam. Yang paling penting kita pakai nori untuk sushi ya guys. Terus untuk bumbu-bumbunya ada garam, merica, minyak wijen, kaldu jamur, bawang putih bubuk, garam, cuka apel, dan wijen guys. Langkah pertama kita masak dulu nasinya ya guys. Beras yang kita pakai itu beras pulen supaya ketika digulung nanti nasinya tidak akan berantakan. Jadi kita masak dulu nasinya di rice cooker, oke? Langkah kedua, kita memotong wortel. Kita potong, lalu wortelnya akan direbus. Sebenarnya boleh memakai wortel yang mentah, tapi karena kebetulan ini sesuai dengan selera kita lebih suka wortelnya direbus dulu. Wortelnya dipotong dengan memanjang ya guys, supaya ketika digulung nanti dia bisa disusun di atas nasi. Setelah dipotong menjadi panjang-panjang seperti lidi, wortelnya kita rebus menggunakan garam. Kita masukkan garam secukupnya untuk merebus wortel. Setelah mendidih, kita masukkan wortelnya guys. Lalu kita tunggu sampai wortelnya setengah matang aja guys, karena kalau terlalu matang itu terlalu empuk nanti jadinya. Oke guys, selanjutnya kita memotong timun. Selanjutnya kita memotong sosis. Sama halnya seperti wortel dan timun tadi, kita juga memotong memanjang mengikuti sosisnya guys. Selanjutnya kita potong ayam. Setelah kita potong, ayam kita kasih bumbu supaya ayamnya terasa gurih guys. Pertama, kita kasih sedikit merica. Lalu kita berikan juga sedikit bawang putih. Kemudian kita kasih sedikit minyak wijen. Karena ini makanan Korea guys, jadi makanya kita pakai minyak wijen. Kemudian ayamnya dikasih bumbu biar merata ya guys. Setelah kita bumbui, ayamnya kita biarkan sementara sampai dia meresap selagi kita menyiapkan bahan-bahan yang lain guys. Selanjutnya kita akan membuat telur dadar dari 3 buah telur ini yang nanti kita akan potong-potong iris-iris, kemudian kita letakkan di dalam isian kimbapnya. Untuk bumbunya sederhana aja guys, kita pakai sedikit kaldu jamur, sedikit aja ya guys, untuk menambah rasa dari telurnya. Kemudian kita kasih sedikit merica.
Kemudian kita aduk supaya bumbunya tadi merata. Perlahan aja ya guys, supaya nggak tumpah. Harusnya sih pakai mangkok yang lebih besar ya guys. Sekarang kita menggoreng telurnya dulu ya guys. Kita pakai sedikit minyak ya guys, sedikit aja. Nah, untuk telurnya kita nggak langsung goreng semua guys, kita gorengnya sedikit-sedikit aja. Karena kita mau bikin telurnya tipis ya guys. Setelah telurnya kelihatan matang, kita angkat. Setelah itu, kita lakukan terus-menerus sampai telurnya habis guys. Oke. Selanjutnya, ayam yang udah kita marinasi tadi, lanjut kita tuangkan ke atas wajan, bekas telur tadi aja guys, nggak apa-apa. Kita pensir sampai ayamnya matang. Kecium belum? Agak maligan. Dari marinasi tadi. Enak banget kan wanginya. Itulah kenapa orang Korea selalu memakai minyak wijen guys. Kita pensir juga sosisnya supaya matang ya guys. Setelah di dalam nasi. Kita pakai minyak habis bekas ayam aja guys, biar rasanya lebih enak lagi. Jadi sosisnya nggak perlu dibumbuin guys. Oke guys, nasinya udah matang. Nah, setelah nasinya sudah sedikit hangat, jangan panas ya guys, harus hangat. Kita masukkan cuka apel secukupnya. Kita kasih 1 sendok makan aja guys, nggak usah banyak-banyak. Kita kasih segini aja ya guys. Selanjutnya, kita kasih garam secukupnya guys. Supaya nasinya itu ada gurih-gurih gitu guys. Jadi rasa kimbapnya itu ada di nasinya. Lalu kita campur sampai rata guys. Oke guys, selanjutnya kita iris-iris telurnya guys ya. Oke guys, sekarang kita sampai di tahap akhirnya. Itu membuat kimbapnya guys. Setelah bahan-bahannya tadi kita sediakan. Pertama, kita ambil dulu norinya. Berhubung norinya masih baru, kita buka dulu ya guys bungkusnya. Kita ambil norinya guys. Kita letakkan di tempat lipatan ini. Kalau nggak punya nggak apa-apa guys, kita bisa lipat manual secara biasa kok. Lalu kita letakkan nasinya. Diratain ya guys supaya nasinya tidak berantakan keluar. Nasinya diletakin gak usah terlalu banyak dan penuh ya guys, cukup setengahnya atau 3/4-nya aja supaya norinya bisa tergulung dengan sempurna. Setelah itu kita masukkan kuningan-kuningan. Ini diletak tuh di tengah-tengah nasinya ya guys, supaya nanti pas digulung dia ada di tengah-tengah setelah dipotong guys. Kita letak semuanya secara merata ya guys. Wah, kelihatannya enak Mbak. Ya dong, harus enak. Ya dong. Oke, sekarang kita masuk ke proses penggulungannya ya guys. Ini harus pelan-pelan ya guys ya. Supaya semuanya tuh tidak bluber ya guys. Dadah. Jadi guys kimbapnya. Dadah.
Ini kita mau makan ya guys. Kita mau makan hasil gimbapnya guys. Dalamnya. Maaf ya guys, makannya miring supaya dia nggak tumpah ya guys. Letakkan di piring saji. Lalu setelah itu kita tambahkan netizen. Kita bisa jual ini adek. Iya. Terima berapa nih kak kira-kira? 25.000. Mahalan. Salah. Salah. Tada guys, ini gimbap hasil kita buat hari ini untuk buka puasa guys. Ini bisa kalian coba guys, resepnya di rumah ya mbak. Iya, bisa di recook ya guys, oke? Jadi, sekian video kita hari ini. Kita ketemu di video-video berikutnya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya guys. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.